Businessman Opinion. Gubernur Anies Baswedan mengubah keputusannya menaikkan UMP Jakarta yang sebelumnya diputuskan naik 37 ribuan menjadi lebih dari 225 ribuan atau naik 5% dari UMP tahun ini sesuai keinginan Presiden KSPI Said Iqbal. Sehingga UMP Jakarta tahun depan sekitar 4,6 juta rupiah. Keputusan itu tidak sesuai dengan keputusan pemerintah pusat yang menetapkan kenaikan UMP 1,09%. Apa komentar Anda mengenai perubahan keputusan kenaikan UMP Jakarta yang dilakukan oleh Gubernur Anies ini? 6339160. Ngaco ya kalau memutuskan berdasarkan keinginan dari ketua buruhnya gitu kan. Kok lebih tunduk kepada ketua buruh dibandingkan pada peraturan dan aturan yang ada ya gitu. Jadi gini, pemerintah pusat itu kan menentukan berdasarkan undang-undang yang ada, peraturan yang ada itu di peraturan di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Gitu dan aturan-aturan yang ada gitu kan, melihat kondisi yang ada gitu. Kalau saya lihat ini Gubernur DKI ini dia lebih kepada asumsi dan prediksi. Padahal asumsi dan prediksi itu belum tentu benar, ya kan? Kita juga harus bisa melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di Jakarta, ya kan? Yang kita tahu selama pandemi itu kan Jakarta cukup terdampak, paling terdampak justru kan dari tahun lalu sampai tahun ini yang pada saat lonjakan di Juli Agustus ya kan gitu. Jadi perusahaan itu untuk recovery itu tuh butuh waktu, nggak mudah, nggak butuh waktu agak sedikit lama gitu, nggak seperti mungkin tahun depan gitu kan di pertengahan bulan kayak gitu kan. Jadi di pertengahan tahun seperti itu kan. Jadi kalau saya bilang dalam hal ini juga Pak Anies harus lihat berapa banyak perusahaan yang sudah tutup juga akibat terdampak pandemi gitu. Jadi harus melihat kedua sisi. Kalau seperti ini kan harus diskusi dengan perusahaan juga, nggak bisa ngambil keputusan sepihak. Oke, gitu aja. Memang kan di Republik ini banyak pengkhianat bangsa. Sebetulnya orang dua ini harus dicurigai. Jangan-jangan dia agen asing. Ya, dengan catatan mungkin agennya CIA kali. Jadi dia itu memang bagaimana supaya keruh masyarakat itu. Sekarang Anies memang pernah bisnis apa, minyak samin belum pernah. Jadi nggak mungkin bisa tahu bagaimana pengusaha itu penerapan gajinya supaya usaha dia itu tetap jalan. Kalau ini kan pernah jadi guru, nah terus sekarang jadi gubernur, yang ngomong kan gampang saja. Coba dia buka minyak samin aja, bagaimana dia usahanya itu bisa jalan? Coba adil sama saya deh. Makasih. Saya kira keputusan Pak Gubernur Bung Anies ini kurang tepat ya. Memang mengikuti anjuran dari Pak Said Iqbal bagi Ketua Federasi Buruh itu memang menurut aturan dia mungkin bilateral yang baik. Tapi itu kan keputusan itu harus melibatkan pengusaha, ya kan, dalam satu rangkaian tripartit, trilateral, tiga pihak yang harus menyetujui. Jadi pada saat pandemi ini saya kira kurang tepat, di mana ekonomi belum pulih ya, masih walaupun COVID-19 sudah melandai dan dikhawatirkan Omicron katanya sudah masuk lagi. Jadi saya kira perlu dikaji ulang gitu loh. Ini karena kemampuan dari pengusaha itu harus diperhatikan sampai sejauh mana mereka bisa membiayai semua aset-aset perusahaan dan gaji karyawan yang dipenuhi. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan perusahaan itu akan terjadi kolaps ataupun pilot yang tidak bisa membayar lagi kemampuan kewajiban perusahaan untuk para karyawannya. Saya kira demikian. Kalau bisa tuh perusahaan-perusahaan itu ya, jika ada modal misalnya di satu kecamatan, misalnya anggap tersebut kecamatan Tebet ya, kalau bisa untuk staf-staf yang level bawah sama kayak buruh pabrik itu ya, pakailah yang satu kecamatan, jadi ongkos transport itu kan mahal sekarang. Kalau yang masih satu kecamatan itu biasa biayanya nggak terlalu mahal, jadi yang membebani buruh sih kalau sama pegawai yang level bawah itu biasa biaya transport tuh. Kalau bisa, kalau mungkin dari satu kecamatan diambil pegawai seluruhnya, diambil dari satu kecamatan aja supaya bisa meringankan beban buruh atau pegawai level bawah khususnya. Itu aja, makasih. Kenaikan yang disepakati oleh gubernur kita ini, Pak Anies, itu udah disepakati belum dengan pengusaha-pengusaha yang ada lokasi di Jakarta? Jadi artinya keputusan itu kan bukan hanya dari KSPI yang mewakili buruh, pemerintah daerah diwakili Bung Anies, dan pengusahanya juga harus ikut dalam satu rangkaian tripartit. Jadi tidak bisa berdiri sendiri antara dua pihak ya. Ini kan
bilateral, ini kan trilateral, tiga pihak ya yang harus merundingkan dan merumuskan. Jadi kalau ada salah satu yang tidak setuju, ya tentunya tidak bisa kenaikan itu dilakukan atau dipaksakan gitu loh. Saya kira ini menjadi landasan yang perlu disepakati. Kalau tidak ya pemaksaan kehendak antara dua pihak dari pemerintah daerah maupun dari KSPI Pak Said Iqbal. Saya sih nggak gitu hukum yang nggak ngerti. Kalau memang peraturan undang-undangnya bisa ya, kita nggak bisa juga. Dia kan mau jadi pahlawan. Kalau memang undang-undang peraturannya nggak bisa, berarti dia nggak menghormati Presiden Jokowi sama undang-undang di Indonesia. Nah itu kacaunya begitu. Sekian, terima kasih. Ya ini emang luar biasa gubernur satu ini ya. Ini emang harus diacungi jempol gitu. Emang kita selama ini tuh selalu menganggap remeh gitu. Tapi emang kalau kayak ibarat catur itu main cantik sekali gitu loh. Ya kan? Ya harap itu para pemilih beliau itu ingat sekitar janji 4 tahun lalu ya. Itu atau 3 tahun lalu itu yang DP 0% lah. Terusnya masih di start dan lain-lain itu harap diingat. Gitu. Kita flashback aja. Justru seperti ini kan ya kita udah tahu arahnya kemana gitu ya. Cuma kan buat sebagian masyarakat ini mereka nggak peduli gitu. Yang penting ada yang mendengar suara dia gitu. Makasih. Kalau menurut saya sih itu apa ya, kebijakan yang bersebelah ya. Harusnya sih dia memikirkan juga dari pihak pengusaha, jangan cuma dari pihak buruh aja ya. Karena kalau misalkan memang dari pihak pengusaha yang nggak sanggup dan akhirnya mungkin dia pindahkan usaha ke tempat lain, itu gimana? Kan kembali lagi kenanya apa ke buru-buru juga kan istilah di PHK. Itu aja, terima kasih. Ini tindakan Mbak Anies ini menunjukkan kelemahan wibawa pemimpin pemerintahan kita ya. Itu saya sih terus terang salut juga sama Pak Anies. Untouchable Bu, makasih. Jadi memang harus dilihat ya apakah keputusan atau peraturan tertinggi itu apakah lebih tinggi dari keputusan gubernur atau kementerian, mana yang bisa dijalankan. Tapi yang juga perlu dibantu oleh Pak Anies buat masyarakat adalah bagaimana uang yang terbatas ini, yang 4.600.000 atau 4.400.000 ini bisa hidup di Jakarta dengan cara melihat kenaikan harga-harga yang ada sekarang dibantu untuk diturunkan. Begitu juga dengan serikat buruh, mungkin bisa memberikan saran supaya seperti sekarang minyak goreng mahal, cabai naik, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Jangan sampai nanti uangnya naik 5%, padahal biaya hidup di Jakarta naiknya berlipat-lipat, naik nanti harga transport semua naik, jadi daya belinya nggak ada. Yang lebih penting adalah apakah uang kita tuh masih punya daya beli nggak di Jakarta. Nah ini Pak Anies bisa bantu dengan APBD Jakarta biar hidup di Jakarta itu lebih murah dan nyaman. Terima kasih. Memperhatikan tindakan beliau, ini cuma mencari popularitas tanpa memikirkan dampak yang kita bilangnya multiplier effect daripada apa yang dilakukan. Bukan hanya multiplier effect di Jakarta, tetapi juga bisa menciptakan ketidakstabilan dan keresahan di provinsi lain yang mengacu pada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi ini suatu tindakan yang menurut saya jahat atau mungkin licik. Ini yang sangat berbahaya untuk perekonomian dan untuk persatuan kita, untuk kedamaian kita bekerja. Terima kasih. Ini menurut saya ini muatan politisnya terlihat sekali ya. Masalahnya mungkin Anies itu ada nafsu berkuasa untuk jadi presiden di tahun 2024. Jadi dia mencari simpati untuk mendapat suara di 2024. Cuman cara-cara licik ini sudah kebaca. Nantinya kalau semua orang pindah ke Jakarta, semua buruh-buruh itu karena dilihat UMR Jakarta lebih tinggi, itu akan meningkat urbanisasi dan ternyata banyak juga dari buruh-buruh itu yang tidak mendapat pekerjaan, akhirnya angka kriminal juga tinggi di Jakarta. Nah seharusnya pemerintah meninjau ulang kebijaksanaan licik seperti ini. Harusnya untuk pemerataan bukan seperti itu caranya. Itu menurut saya.
kenaikannya nggak terlalu besar. Cuma masalahnya ketika dikalikan dengan berapa banyak pekerja di satu perusahaan, itu kan sangat berdampak gitu loh. Jadi yang kita takutkan malah akan banyak PHK dan akhirnya merugikan dari pihak pekerja sendiri. Itu harus dipikirkan lebih jauh sampai ke sana. Makasih. Saya pernah dengar kayak pengusaha kalau bilang karyawan minta naik gaji berarti produktivitas harus meningkat. Sebenarnya sih bukan begitu kan. Dia naik sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi nilai uangnya sama, bukan berarti harus sesuai produktivitasnya harus meningkat juga gitu loh. Saya nggak demen di situ, satu. Kedua, buat karyawan untuk sementara saat ini ya jangan terlalu banyak protes lah. Kita sesuai keadaan dulu. Ntar kalau menunggu lebih baik mungkin kita baru bisa nuntut. Jadi saya sih netral ya, nggak mihak siapa-siapa. Oke, makasih. Klasik. Kalau pengamat atau ekonom bilang itu nih klasiknya. Menjelang 2024 gitu ya, yang katanya ya belum ada dari orangnya sih yang ngomong kalau dia mau presiden ya, tapi kan udah banyak dari pendukungnya terus segala macam dia mau jadi presiden. Jadi kayaknya klasik ya, udah ditetapin terus habis itu mungkin sebelahnya ngomong gitu ya, waduh ini kayaknya kurang nih elektabilitasnya, udah deh akhirnya naikin lagi jadi 5%. Sementara dia nggak lihat konsekuensi besarnya seperti apa, karena kan ya kemarin aja udah habis ada pengumuman itu langsung SPI langsung bilang ayo gubernur yang lain ikutin, kalau enggak akan mogok massal nasional. Nah agak aneh juga sih, maksudnya ya di masa kayak gini tapi kayak tidak memikirkan the whole picture-nya gitu loh. Orang pengusaha juga kalau misalnya nggak punya uang untuk menaikkan harga gajinya juga mau gimana? Kan terpaksa harus malam harus PHK kan, kalau gitu gimana? Nah, jadi kayaknya harus dipikirin lebih lanjut deh. Makasih. Anies Baswedan tuh suka gitu loh mentekan UMP tuh naik 225.000. Ya kerja aja di perusahaan Anies Baswedan, suruh Anies Baswedan bikin perusahaan gitu loh. Ya naiknya banyak-banyak aja nggak apa-apa. Kalau dia bikin perusahaan, bikin dulu perusahaannya, jangan menetapkan UMP naik dulu gitu. Makasih. Sebenarnya saya nggak salahin Anies. Memang orangnya blow-on. Justru aturan kita, hukum kita nggak jelas. Sebenarnya boleh nggak boleh, benar nggak? Jadi mereka tuh berani. Coba hukum kita jelas, mana mereka berani. Seperti di Korea Utara, langsung di-cut. Nah itulah, jadi saya salahin hukum. Ya nggak? Jadi ya mereka berani, seperti pejabat daerah apapun berani dia ngomong. Ngatur pemerintah, nah, itu hukumnya. Itu hukum tegas, mana berani. Sekian, terima kasih. Seperti saya udah bilang beberapa saat yang lalu nih di komentar-komentar begini, ini kan gubernurnya memang bengkok hatinya. Jadinya manusia kalau hatinya udah bengkok bisa meluruskan berbagai data duniawi lah gitu. Kalau soal angka-angka ngitung dari mana kan debatable, cuman ada kebenaran umum yang nggak bisa dibantah juga kalau orang punya hati nurani. Misalnya pandemi selama hampir 2 tahun ini, setahun 9 bulan gitu, setahun 9 bulan kira-kira, itu antara orang yang makin kesulitan dengan orang yang berhasil, yang meningkat kekayaannya dan sebagainya. Ada mungkin, tapi perbandingannya berapa? Yang makin susah mungkin makin banyak. Yang rezekinya tiba-tiba naik, ya mungkin ada, tapi cuma berapa persen gitu. Jadi kalau dipukul rata perhitungan itu berdasarkan cita rasa keadaan ekonomi saat ini yang baru recover nih, yang belum lama ini nih, ya itu kurang fair tuh. Maksudnya orang bisa lihat ya, orang yang masih bisa kerja tuh masih bersyukur, dengan kata lain begitu. Orang yang masih bisa bertahan masih bersyukur, syukur lebih bisa ngelewatin masa sulit, dan ke depan nanti lebih baik. Tapi kan ke depan juga masih belum ada yang tahu. Coba balik lagi, argumen ini masih sifatnya debatable, dan balik lagi ke kalau orang agak bengkok, agak susah, bisa cari akal kemana aja gitu. Makasih Mbak. Gubernur ini kan gubernur yang
mengusung negara Indonesia dari Pancasila ke khilafah, karena dia mau mengubah Indonesia. Jadi ambisi jadi presiden itu sudah nggak bisa terbendung karena dia punya tugas dari kaum ekstremis, sehingga dia akan mengulang lagi peristiwa 2017 di mana akan menteror masyarakat dan mengintimidasi masyarakat untuk memilih sesama iman. Jadi nggak usah heran deh kalau awalnya pengumuman dia diprotes, tidak menaikkan, lalu dilempar ke pusat, ke Menteri Tenaga Kerja. Lalu sekarang karena sudah tahu salah, dirubah lagi. Terserah dia mau naikin berapa, itu sih nggak masalah karena memang peraturannya tergantung dari para kepala daerah. Cuman kalau kepala daerah yang seperti di Banten, lah itu bagus karena beliau mengerti bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang susah, makanya dibela. Kalau nggak mau kerja ya udah keluar aja diganti yang baru. Tapi kalau yang di Jakarta kan enggak, karena dia mau kanan kiri baik, kanan kiri oke. Jadi artinya kita ingat deh, jangan jadi bangsa yang pikun, bahwa nanti 2024 jangan sampai salah pilih lagi. Makasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.